Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Banyuwangi Aktivis Podcast, yang di acara ini kita akan mendiskusikan berbagai permasalahan masyarakat dan pembelaan terhadap masyarakat. Sekaligus juga kita di sini akan menyelami berbagi pemikiran dan berbagi informasi. Hari ini kita akan membahas tema diskusi tentang wacana perpanjangan masa jabatan presiden, ambisi atau solusi. Nah, beberapa waktu ini wacana tentang perpanjangan jabatan presiden ini semakin keras dan memang sudah sejak lama diberitakan dalam konstelasi politik nasional. Dorongan untuk menambah masa jabatan presiden itu datang dari berbagai arah yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 itu berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Artinya masa jabatan presiden di sini hanya 2 kali periode atau 10 tahun. Nah, awalnya rencana perpanjangan jabatan presiden ini hanya disuarakan oleh beberapa komunitas tertentu. Seringkali juga ditepis oleh Presiden Jokowi, sering menolak begitu ya. Melansir dari beberapa berita juga dari detik.com, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan sikapnya di hadapan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Negara pada hari Rabu 15 September 2021 yang menjawab mana jawaban Presiden jelas bahwa ini jawaban yang sama seperti yang dulu. Presiden Jokowi menolak tentang jabatan presiden 3 periode ini. Namun saat ini sepertinya sudah beda cerita ya. Beberapa tokoh politik besar seperti Ketua Partai Golkar, Airlangga Hartarto, ini menunjukkan manuver untuk mendorong wacana tersebut. Saya melansir dari laman tempo.co hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, diberitakan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Partai Golkar mengatakan bahwa bakal meneruskan aspirasi soal perpanjangan masa jabatan presiden ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga 2027 atau 2028. Nah, aspirasi ini kata Airlangga Hartarto muncul setelah berkomunikasi dengan petani sawit di Siak, Pekanbaru pada hari Kamis 24 Februari 2022. Nah, ini ada satu lagi juga tokoh Muhaimin Iskandar, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa yang sering kita panggil Cak Imin, secara resmi tanggal 23 Februari 2022 di hadapan wartawan mengusulkan agar Pilpres 2024 ditunda 1-2 tahun. Yang mana usul tersebut sama saja dengan memperpanjang jabatan Presiden Jokowi hingga 2026. Kemudian ada juga Sekjen Partai Nasdem Johnny Gerard Plate yang juga memberikan satu opsi dalam pernyataannya kepada wartawan bahwa beliau menyatakan bahwa mempertahankan jabatan presiden 2 periode itu sesuai konstitusi, memperpanjang jabatan Presiden Jokowi juga bisa konstitusional jika didahului oleh amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir ini yang tidak kalah seru juga, Zulkifli Hasan sebagai Ketua Partai PAN, kami melansir dari tempo.co tanggal 26 Februari 2022, juga terang-terangan mendukung untuk pelaksanaan pemilu 2024 agar ditunda sehingga masa jabatan presiden juga akan diperpanjang. Nah, alasannya adalah bahwa klaim kinerja Jokowi yang baik. Artinya ada peluang dan ambisi yang dibawa para tokoh partai ini untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, para aktivis semua, ini yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi kami menunggu kepada para aktivis untuk memberikan tanggapan dan komentarnya sebagai pembicara di sini, dan kita akan bahas bersama tema ini. Baiklah, pembicara kita saat ini sudah hadir, satu orang tokoh ketua partai di Banyuwangi, Bapak Haji Sugiarto SE MSI, yang juga ketua Partai Gelora Banyuwangi. Nah, kita di sini ingin menanyakan secara langsung terkait bagaimana pandangan, apakah Bapak Haji Sugiarto setuju dengan wacana tema ini atau ada yang ingin disampaikan kepada khalayak terkait wacana ini. Kami sangat menunggu informasi dari para tokoh aktivis semua kepada Bapak Haji Sugiarto. Bagaimana menurut Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut dalam diskusi yang mengambil tema wacana perpanjangan jabatan presiden, ambisi atau solusi di Banyuwangi Aktivis Podcast ini. Sebelum menjawab
pertanyaan apakah saya setuju atau tidak setuju terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden, saya ingin sedikit koreksi ya. Jadi menurut saya 2 periode jabatan presiden, gubernur, dan bupati ini sebetulnya adalah buah pemikiran American sentris ya, American sentris yang pada waktu itu karena euforia reformasi, ya karena melihat Pak Harto menjabat terlalu lama, terus terjadi seperti apa yang kita lihat, maka banyak yang berpendapat perlu pembatasan masa jabatan presiden, yaitu kemudian mungkin merujuk ke Amerika yang 2 periode. Meskipun sebetulnya 2 periode itu menurut saya masih perlu dikaji ulang apakah sesuai dengan Indonesia yang sedang tahap pembangunan ini, karena menurut saya 2 periode ini sepertinya tidak cukup ya kalau kita perhatikan bagaimana dulu Pak Karno dan Pak Harto itu dalam memimpin bangsa ini. Kalau kita perhatikan khususnya pada Pak Harto ya, karena kalau pada Bung Karno itu kan masih dalam masa pergolakan, masa revolusi, sehingga euforia perjuangan itu masih sangat kental sekali ya, terus ada banyak separatis dan sebagainya, sehingga untuk dirujuk untuk menjadi role model masa jabatan presiden ini masih belum bisa. Tapi pada masa Orde Baru saya rasa sudah cukup ya, pada masa Pak Harto itu terjadi proses pembangunan kepemimpinan yang bagus ya. Justru suksesnya Pak Harto itu yang nampak gitu ya di periode ketiga, bahkan puncaknya di periode keempat. Sehingga menurut saya untuk Indonesia ini masa jabatan 2 periode ini perlu dikaji ulang ya, dari sisi kalau menemu pemimpin yang baik tentu kita masih bisa memperpanjang begitu ya. Cuman memang istilahnya untuk menentukan ini baik dan tidak tentu kan sangat subjektif sekali ya. Tentu harus ada sebuah penilaian yang fair gitu. Ada yang bersifat politis tetapi penilaian yang sangat fair. Oke. Jadi jabatan masa presiden 2 periode ini menurut Pak Haji Sugiarto masih perlu dikaji ulang, dan untuk memperpanjang masa jabatan presiden perlu ada penilaian fair begitu ya. Menurut Pak Haji sendiri, kalau sekarang ini menurut penilaian Pak Haji nih, apakah setuju untuk jabatan presiden diperpanjang? Bagaimana? Kalau terkait yang pada masa ini tentu jujur ya saya sampaikan saya tidak setuju, karena memang ya banyak catatan ya, menurut saya banyak catatan yang perlu dikoreksi ya, sehingga kalau untuk diperpanjang saya rasa ya saya tidak setuju gitu. Nah, ini Pak Haji Sugiarto sebagai Ketua Partai Gelora menyatakan sudah tidak setuju ya. Tapi ini kok berbeda ini. Ada tokoh-tokoh partai lain ini seperti yang sudah saya sebut, Muhaimin Iskandar, ada Zulkifli Hasan, dan juga Airlangga Hartarto. Menurut Pak Haji ini apa kepentingannya ini? Tokoh-tokoh partai ini kok rebutan untuk mendorong perpanjangan masa jabatan presiden ya? Nah, terkait dengan ketiga tokoh yang disampaikan itu, maka saya melihat itu hanya manuver politik atau political behavior ya, perilaku politik dari tokoh-tokoh itu saja untuk kemudian mengendorse ya atau mendompleng begitu ya, barangkali kalau menurut saya, tapi artinya mendompleng dari kekuasaan, mendapatkan margin dari kekuasaan itu ya, mendompleng sehingga dia posisinya juga ikut di zona aman lah, kira-kira begitu. Jadi beberapa tokoh yang mendorong wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini beralasan bahwa rakyat ini puas dengan masa jabatan Pak Jokowi ini. Bagaimana tanggapan jenengan Pak Haji Sugiarto? Ya, saya rasa untuk alasan dari ketiga tokoh itu menurut saya ya perlu diuji lagi lah. Saya tidak mengatakan salah benar, tapi perlu diuji lagi. Kalau perlu ya dilakukan referendum begitu. Kalau memang mau mendapatkan hasil yang valid kan gitu ya. Kalau hanya apa yang disampaikan oleh para tokoh itu kan
bisa bias, artinya itu membawa kepentingan masing-masing gitu loh. Apa yang disampaikan itu apakah mewakili rakyat secara keseluruhan atau hanya beberapa rakyat yang kebetulan juga bagian dari lingkaran mereka, kan begitu. Saya rasa seperti itu. Nah, menurut Pak Haji nih ya, apakah baik atau buruk sebenarnya jika jabatan presiden ini diperpanjang, khususnya kepada rakyat ini sendiri, bagaimana dampaknya menurut jenengan ini? Ya kembali lagi menurut saya kalau persoalannya bukan di masa jabatan tetapi dari kualitas kepemimpinan. Jadi bukan di masa jabatan. Jadi di awal saya sampaikan bahwa suksesnya Pak Harto itu pada masa 3 periode yang ketiga gitu loh. Bahkan puncaknya di periode keempat. Bahkan kalau di luar negeri hari ini Putin bagaimana memimpin Rusia juga bagus ya. Kemudian Xi Jinping juga, kalau Xi Jinping mungkin karena tekanan ya, kalau Putin kan juga kompetisi juga. Artinya saya pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Jimny Asidiki, beliau sebagai KPU independennya mengikuti pemilu Rusia itu juga fair ya, yang disampaikan Pak Jim. Jadi Putin itu fair, menang mutlak ya, secara fair gitu. Artinya bahwa kepemimpinan yang baik itu sepertinya kalau dua periode mungkin tidak cukup lah, kira-kira begitu. Kalau begitu menurut Pak Haji nih, sikap rakyat ini harus seperti apa menanggapi wacana jabatan perpanjangan masa presiden ini? Ya tentu ya kalau untuk yang kasus ini ya, untuk perpanjangan yang kasus ini ya, tanda petik ini ya saya berharap ya rakyat ya tentu tidak setuju ya membuat apa ya pernyataan bersama atau macam petisi atau semacam apa ya silakan saja, artinya kan kebebasan berpendapat ya, silakan rakyat berpendapat. Saya rasa ya kalau yang begini kemudian diperpanjang lagi ya monggo kerso, artinya kita lihat memang rakyat berdasarkan survei katanya banyak yang puas itu tidak berarti kan linear dengan keberhasilan kan gitu ya. Kepuasan itu kan puas itu kan berkaitan dengan selera ya barangkali. Jadi bukan apa parameter keberhasilan gitu. Oke, terima kasih banyak atas tanggapannya ini. Saya berikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan nih Pak Haji. Silakan kesimpulannya diberikan. Jadi menurut saya seperti itu, sekali lagi bahwa sebetulnya persoalannya bukan di periodisasi kepemimpinan atau masa jabatan, tapi kualitas kepemimpinan yang perlu kemudian harus menjadi ini juga pertimbangan juga bahwa kualitas kepemimpinan itu juga menentukan ya. Cuman dalam kasus ini tentu saya kurang setuju kalau kemudian karena dari sisi yuridis secara hukum juga perlu ada amandemen, kemudian juga merubah dinamika politik dan pasti akan terjadi kegaduhan politik, dan tentu saya pribadi tidak ingin kita mengalami kegaduhan. Kita harus politik yang sejuk saja. Indonesia ini harus tetap aman, damai, sehingga pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Karena kalau terjadi kegaduhan, maka pembangunan juga tidak bisa berjalan dengan baik. Dan mungkin juga berkaitan dengan karakter bangsa Indonesia ya, yang kebanyakan Muslim, yang tentunya bisa kultur yang nerimo ing pandum gitu ya, nerimo ing pandum, atau mungkin kalau di Islam ya qanaah begitu ya, sehingga capaian yang sekarang ini ya cukup dianggap memuaskan begitu. Meskipun itu tadi sekali lagi tidak linear dengan parameter keberhasilan kepemimpinan gitu loh. Orang boleh puas, bisa saja orang puas, meskipun kan beda antara parameter kepuasan dengan parameter keberhasilan gitu kira-kira. Saya bisa aja puas dengan kinerja seseorang meskipun sebetulnya itu nggak berhasil gitu loh. Jadi sangat subjektif sekali lah kira-kira begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, di tengah-tengah keasyikan kita berbicara dengan Bapak Sugiarto, ini hadir juga di sela-sela kita Bapak David Juan, seorang pengusaha yang setia mendengarkan podcast dari Banyuwangi Aktivis Podcast ini sejak awal rilisnya dan ingin memberikan sedikit komentar. Oke, baiklah.
terima kasih Bapak David. Mungkin terkait ini ya Bapak David ya, terkait perpanjangan masa jabatan presiden ini, jenengan bagaimana? Jenengan setuju atau tidak setuju? Itu seperti apa? Oke Bang Nova, terima kasih atas ini podcastnya. Saya akan respon. Itu saja tidak setuju karena sudah terlihat record 1 periode dan 2 tahun ini negara semakin amburadul. Oke, jadi tidak setuju Pak David. Nah, selanjutnya nih, menurut Pak David ini kenapa nih kok ketua partai ini pada mendorong untuk memperpanjang masa jabatan presiden nih? Kepentingannya apa? Jelas tentu kepentingannya kekuasaan, tetapi mereka tidak berpikir bahwa mereka jadi pengkhianat bangsanya dengan memperpanjang masa jabatan yang sudah kita sama-sama tahu negara semakin amburadul. Kepentingan kekuasaan ya Pak David ya. Nah, kalau gitu menurut Pak David, kalau memang ini hanya untuk kepentingan kekuasaan, respon rakyat ini harus seperti apa? Tentunya kita harus melawan dengan berbagai cara yang disahkan oleh konstitusi. Jika terpaksa juga revolusi. Kesimpulannya rakyat harus melawan. Gitu ya Pak David ya. Ya, terima kasih banyak Pak David atas komentarnya. Sangat berterima kasih telah hadir di BAP. Terima kasih atas latihan podcast ini. Semoga nanti semakin lancar. Amin. Oke, baiklah. Pembicara ketiga kita ini adalah salah satu tokoh LSM di Banyuwangi, yaitu Bapak Yudo Prayitno. Salah satu tokoh senior kita ini ingin memberikan pandangannya. Sudah hadir di hadapan kita saat ini. Bapak Yudo Prayitno, menurut Bapak Yudo ini bagaimana tanggapan Bapak, khususnya apakah Bapak ini setuju dengan wacana untuk memperpanjang masa jabatan presiden ini? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi wacana presiden 3 periode, tentu ini adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap undang-undang, karena Undang-Undang Dasar 45 tidak mengatur tentang itu, dan Undang-Undang Pemilu pun tidak mengatur tentang pemilihan presiden tunggal. Sehingga wacana ini di awal sudah merupakan bentuk penyimpangan terhadap undang-undang. Sementara Indonesia ini adalah negara hukum yang supremasi hukum itu pada posisi paling atas, di mana kemudian kita harus tunduk dengan aturan hukum yang sudah kita buat. Kalau kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak diatur dalam perundang-undangan, namun kemudian undang-undang itu dibuat untuk sebagai pembenar dari langkah terhadap sebuah kepentingan besar, kepentingan apapun itu, kepentingan untuk menambah panjang kekuasaan presiden atau pada hal-hal yang lain, ini adalah satu bentuk demokrasi yang tidak sehat, karena kita melanggar aturan itu sendiri. Oke, jadi menurut Bapak Yudo ini wacana untuk memperpanjang jabatan presiden ini jelas-jelas merupakan pelanggaran Undang-Undang Dasar dan juga termasuk praktek demokrasi yang tidak sehat, begitu ya. Tapi kalau menurut ini kan cara aturan ya, aturan main. Tapi kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Apakah masa jabatan presiden ini memang harus maksudnya apakah benar-benar tidak bisa diperpanjang? Karena tadi pembicara Bapak Sugiharto menyatakan sebenarnya ya sah-sah saja diperpanjang selama ini baik, mensejahterakan dan seterusnya. Nah, kalau pandangan Pak Yudo sendiri bagaimana? Terkait wacana jabatan presiden 3 periode ini, tentulah ada alasan-alasan yang menjadi pertimbangan sehingga wacana jabatan presiden 3 periode ini digulirkan untuk segera direlasikan. Kalau alasan utamanya atau landasan yang mendasari digulirkannya wacana jabatan presiden 3 periode ini karena selama 2 periode Presiden
tersebut telah menjalankan roda pemerintahannya ini benar-benar membawa dampak kesejahteraan rakyat yang menjadi lebih baik, maka saya kira sah-sah saja wacana tersebut digulirkan. Namun jika wacana jabatan presiden 3 periode ini bukan karena alasan kinerja presiden selama 2 periode itu cukup bagus, atau bukan karena alasan menuntaskan program-program mensejahterakan rakyat yang sudah berjalan baik untuk segera dituntaskan. Kalau bukan karena alasan itu, apalagi kemudian ada sisi lain, sebuah kepentingan besar di balik wacana jabatan presiden 3 periode itu, misalnya karena penguasa ingin melanggengkan kekuasaannya atau kepentingan-kepentingan besar dari sekelompok tertentu agar kekuasaannya untuk bisa lebih langgeng. Ini yang berbahaya. Baik, jadi untuk memperpanjang jabatan presiden menurut Bapak Yudo sah-sah saja selama alasannya itu alasan yang rasional seperti itu. Mungkin ya pendapatnya menguatkan dari pendapat dari Bapak Sugiarto tadi. Cuma ini menurut Pak Yudo nih ya, untuk sekarang ini, kenyataannya ini seperti apa? Apakah pantas atau tidak seandainya masa jabatan ini diperpanjang khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi ini? Bagaimana menurut Pak Yudo? Kalau kita melihat kenyataan yang terjadi, kalau alasan utama yang mendasari adalah kinerja presiden, justru selama 2 periode ini kinerja presiden ini gagal total. Artinya tidak sesuai, banyak janji-janji selama kampanyenya yang tidak direalisasikan, dan yang terjadi kemudian rakyat semakin menderita. Ada banyak kesengsaraan-kesengsaraan yang terjadi pada masyarakat kita saat ini selama kepemimpinan Presiden Jokowi selama 2 periode. Jadi kenyataannya justru bertolak belakang ya. Fakta yang disampaikan oleh para tokoh partai ini kan menurut mereka tingkat kepuasan Jokowi ini tinggi. Tapi kalau menurut Pak Yudo di lapangan justru bukan ketidakpuasan, bisa dibilang kesengsaraan yang terlihat. Nah, ini kira-kira nih dampaknya seperti apa kalau seandainya ini dipaksakan, ini masa jabatan presiden ini diperpanjang dan dipaksakan untuk diperpanjang? Dampaknya secara legal yuridisnya seperti apa, atau mungkin ada dampak lain? Dan sekalian disimpulkan juga tanggapan dari Bapak Yudo. Dalam regulasi hukum kita yang diatur di dalam undang-undang, di mana setiap warga negara Republik Indonesia memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Dalam konteks wacana presiden 3 periode ini akan menutup kesempatan bagi warga negara Republik Indonesia yang lain yang seharusnya memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai calon presiden dengan memenuhi syarat dan kriteria yang diatur oleh undang-undang tentunya. Maka kalau hal seperti ini terjadi adalah sebuah bentuk penodaan, sebuah bentuk pelanggaran dari rasa keadilan dari warga negara Republik Indonesia yang lain, dan ini tidak boleh terjadi. Kalau kita melihat dan mengamati pemerintahan Joko Widodo yang dijalankan selama 2 periode berjalan ini, kenyataan yang dapat kita lihat dan kita rasakan di mana perekonomian negara kita ini semakin terpuruk, hutang negara kita semakin meningkat dan membengkak, dan rakyat pun semakin sengsara. Maka ini dapat disimpulkan wacana presiden 3 periode ini tentu kalau bukan karena alasan kinerja yang baik dan rakyat yang sudah sejahtera, maka alasan yang lain adalah nafsu dan haus kekuasaan dari para penguasa saat ini untuk melanggengkan kekuasaannya. Saya kira inilah alasan yang menguatkan wacana digulirkannya presiden 3 periode tersebut. Dan inilah kesimpulan dari pendapat saya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Yudo Prayitno atas tanggapannya. Semua pembicara bagus-bagus semua dan kita di sini mendapatkan ilmu-ilmu baru. Tentu saja saya masih membuka untuk para aktivis semua untuk hadir dan bergabung, menghubungi saya jika ada ingin bergabung dalam Banyuwangi Aktivis Podcast, semua terbuka. Kita akan mengirimkan tema-tema yang akan kita bahas secara rutin dan mungkin saat ini sudah ada 3 pembicara yang cukup panjang sudah durasinya, maka sebaiknya kita tutup dulu dan kita akan bergabung di lain waktu dalam tema-tema lainnya. Jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast saya pada hari ini. Kami dari Banyuwangi Aktivis Podcast memohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.